Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini mencoba untuk membeli printer terminal ya. Jadi printer terminal itu sangat penting untuk sekarang ini yang para penjual online, khususnya untuk mencetak resi, karena memang peraturan penjualan online itu makin ketat. Jadi salah satunya harus mencetak resi ya. Karena biasanya kan kita bisa cukup menuliskan kode resi itu sudah bisa. Namun sekarang nih mulai ketat aturannya. Jadi saya mencoba membeli printer resi karena selama ini saya memakai printer ponakan saya untuk kirim-kirim paket ya. Jarak dari rumah tempat saya tuh kira-kira 1 kilo. Jadi kalau bolak-balik itu buang-buang waktu juga. Nah, ini warnanya printer resinya itu adalah putih ya. Ini yang bukan yang portable, alias yang dia harus nyolok ke listrik pakai colokan kabel. Karena memang tujuannya untuk di dalam ruangan aja atau di dalam toko. Jadi ini fungsinya juga bisa untuk printer apa itu istilahnya, printer penjualan ya. Nah, ini menyala ya, tadi sudah dicek. Nah, ini menyala. Kemudian sebelum kita pakai, kita masukkan kertasnya dulu. Nah, ini contoh kertasnya. Kemudian jangan sampai salah ya masukannya. Nah, nanti dimasukkan itu dikeluarin sedikit, kemudian sampai bunyi klik ya. Nah, itu harus ditekan sampai bunyi klik. Nah, untuk ngeprintnya itu cukup memakai Bluetooth nanti, jadi tidak perlu kabel apa itu, kabel yang nyambung ke HP. Jadi cukup pakai Bluetooth. Nah, aplikasi yang dipakai itu adalah Print Label ya. Jadi harus install dulu aplikasi Print Label. Nah, kemudian kita mulai dulu, kemudian tekan PDF print. Kemudian label mana yang ingin di print. Nah, ini hanya asal-asalan saja. Nah, karena ini hanya 58 cm, itu sebaiknya di crop dulu, karena kalau tidak nanti hasilnya terlalu kecil. Sebelumnya diubah dulu ke pengaturan ESC ya, biar nanti tidak error. Nah, ini sebaiknya di crop dulu ya. Di crop dibagi dua agar nanti jadi panjang hasil printannya. Nah, itu habis itu baru kita print. Nanti kita print 2 kali, itu yang atas, habis itu yang bawah. Alasannya apa? Alasannya biar nanti kurir bisa membaca itu dengan baik dan benar. Nah, ini ada, sebelumnya kita sambung dulu printernya. Nah, kalau sudah kesambung baru kita print ya. Nanti hasilnya akan ada di belakang ya. Ini caranya dulu mengeprint. Nah, ini ada kesalahan. Jadi tadi printnya itu belum diubah ke landscape atau diubah ke 90 derajat, jadi diputar. Nah, ini yang default itu diubah ke 90 derajat, nanti hasilnya akan lebih besar gambarnya. Kemudian tekan print, nanti akan kita lihat hasilnya. Nah, itu sudah, kalau sudah tanda mutar berarti sudah ngeprint. Nah, kemudian nanti kita balik lagi ke dokumennya tersebut. Kemudian kita print yang bagian, kita crop dulu, maksudnya yang bagian bawah. Nah, di crop dulu. Nah, sesudah di crop nanti baru di print lagi. Jadi ini kelemahan yang 58 cm tersebut atau mm tersebut. Jadi harusnya kalau kita membeli print untuk resi itu membeli yang 80 mm. Ya, karena ini kan versi low budget ya, jadi tapi tetap tidak masalah sih, masih bisa dipakai ya. Nah, ini hasilnya. Ini yang belum diubah ke 90 derajat tadi, jadi sangat kecil ya. Nah, kalau diubah kayak gini bisa lebih besar. Jadi nanti dibagi dua. Jadi dipotong-potong terus ditempel di boxnya tersebut. Nah, sekarang kita cek apakah bisa dibaca di scan ya, atau bisa di scan di kamera. Nah, hasilnya bisa ya, itu kelihatan sudah yang barcode yang terbaru. Kemudian yang barcode yang garis-garis kita coba apakah bisa. Nah, biasanya bisa juga ya, itu yang sudah dibesarin. Nah, kita coba yang kecil. Yang kecil tetap bisa ya, biarpun ukurannya kecil masih bisa terbaca di kamera HP ya. Jadi ini termasuk bagus. Walaupun kalau kita lihat secara nah itu, oh ini salah, ini malah barcode printernya. Nah, ini kita cek. Nah, masih bisa ya. Jadi walaupun kalau kita baca itu kurang jelas, kita cek dulu contohnya ini. Nah, itu kalau kita baca kan kurang jelas tulisannya, tetapi ini ternyata masih bisa kebaca di
saat di scan ya, jadi ya lumayan berfungsi. Oke, semoga awet. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.